dahulu aku ke berangkat ke Mesir kece abang kau ambil 2 pai hari itu Pak sebelum nampai piang tamuin Pak Ustaz tu lah gitu dulu tamuin Pak Ustaz Ustaz Abu Ustaz Idrus Ahmad namanya orang di kampung yang Ustaz dulu ulama-ulama kami dahulu ada lebih tua dia tu ini Quraisy Hasan Daud. Kemudian ada Nik Siam tu guru Ambo menulis Arab dan lain-lain. Pak Ustaz mengajar ke Ambo pandai sedikit banyaknya tentang nahwu, tentang ilmu bahasa Arab, dan guru Ambo sejarah namanya Ibu Rosdiana Saleh. Seluruhnya adalah tamatan dari Kuliatul Mubalighin di Kauman Padang Panjang. Nah, datang sebelum berangkat 2 hari sebelum berangkat tiba ke beliau. Nah, disitulah beliau lagi nasihat. Kau mulai jadi yang baik, kau tamik angisur. Betul pulang. Pas pulang dari Mesir, dah tiba tanya, apa yang ada Pak Ustaz? Nah, itu orang gaib yang mengenal. Baik. Banyak orang petunjuk beliau. Aku kalau kamu masuk organisasi di Siko satu dan kemarin dulu beliau dengan pengalaman beliau berikan. Kini tradisi itu hilang karena bapak dan ibu nak menjaga anak-anak awak nak diarahkan seperti itu. Sebelum payah pasal ibu kalau ke sekolah jauh cek nomor rekening dia beri situ tak pesan tu sih. Nah, jadi ada hal yang bergeser awak, tapi bergeser ke arah yang kurang baik. Nah, salah satu dampak awak terima kini adalah anak-anak awak sulit kerana kendalikan. Jadi perkara tawuran, besok kita akan bicarakan itu. Dan pada macam tawuran, anak sekolah, berbagai macam jual dulu di kumbu sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak ada kedekatan dengan ulama dan tidak ada ruang, waktu dan tempat untuk mereka duduk-duduk bersama. Ini tidak perlu di pengajian saja. Ya seperti Nabi SAW dimanapun mereka berada bersama Nabi dan kaji. Kaji pun tak mesti harus di majlis seperti itu. Nah, karena perkembangan zaman jadilah majlis ilmu ini diformalkan seperti sekarang. Ini formal namanya, diformalkan. Nah, tidak sedikit orang yang mencukupkan kalau nyolah hadir pengajian, cukup dengan. Nah, disinilah kekeliruan kita. Mestinya setiap saat, kapanpun, dimanapun kita butuh petunjuk syariat, kita segera bertemu dengan ulama kita, apalagi ulama yang ada di dekat rumah kita, karena dia lebih tahu kadang duduk masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu pesan. Nah, kita lanjutkan. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami bersama Rasul pada suatu hari, irqala'a alaina rajulun, tatkala itu muncul bertemu dengan kami, muncul kepada kami, jadi datang orang, rajulun, seorang laki-laki, sadid syadidu bayadi athiyab, sangat putih pakaiannya, sangat putih sekali, bersih pakaiannya, wa syadidu sawadi sya'ar, dan begitu hitam pekat rambutnya. Sahabat jelas tidak kenal. Siapa ini yang datang? La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat pada orang itu tanda-tanda berjalan jauh. Wa la ya'rifuhu ahadun minna, atau la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada tanda berjalan jauh dari orang itu
tidak ada debu melekat, tidak ada kaki yang kotor, pokoknya asal safar tidak ada tanda orang ini datang dari tempat yang jauh. Artinya la ya'rifu minna ahad, tak seorang pun dari kami yang kenal dengan dia. Di awal itu sudah timbul keanehan di hati para sahabat. Ini orang siapa dia, tidak ada yang kenal, tentu bukan penduduk sekitar. Kalau dikatakan dia datang dari tempat jauh, la yurafihi asar safar, tidak terlihat pada tubuh orang itu tanda dia melakukan perjalanan jauh menuju ke tempat itu. Hatta jalasa ila Nabi, bahkan sampai dia duduk berdampingan atau dekat dengan Nabi SAW, bukan hanya sekadar dekat, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Akrab mana? Kalau orang tak kenal tentu dia cakap SKSD, sok kenal, sok dekat. Baru tiba orang surah Al-Ahzab tak tahu ini, berhadapan dengan Nabi, dia sandarkan, dia pertemukan lututnya dengan lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Nah, terbayangkan suasana majlis itu ketika itu. Apa yang kira-kira terasa di hati para sahabat? Tentu heran. Siapa orang? Baru tiba, begitu dekat, madu lutut, meletakkan tapak tangan di paha Nabi SAW. Waqal, dan kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku, beritahukan aku tentang apa? Tentang Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan orang tersebut, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi, dirimu bersaksi kepada dirimu dan kepada Khalik bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan hanya Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kemudian diteruskan lagi. Nah, ini yang pembahasan kita. Wa tuqimas shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau bayarkan zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa, mempuasakan sebulan Ramadan. Wa ta'ujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang terakhir, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau memiliki kesanggupan untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah itu. 5. Itu yang kemudian disimpulkan oleh ulama, inilah arkanul Islam, inilah rukun Islam. Jadi siapa yang mengingkari salah satu dari ini, karena sudah maklum bidarurah, tidak perlu analisa mendalam untuk mendapatkan pengetahuan ini, siapa yang mengingkari salah satu dari rukun ini, maka irtadda, orang itu murtad dari Islam. Mendengarkan jawaban itu, 5 itu disebut oleh Nabi, qala sadaqta, kata orang yang datang, engkau benar. Nah,
mendanga jawab sadaq satu kecil umat baca itu orang fa'ajibna lah, heran kami dia orang tu, heran kami dengan orang tersebut. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Jangan-jangan kalau orang awak macam ikut kura-kura dalam perahu, tapi sahabat tak ada model itu, tenang saja. Cuma di dalam hati mereka menjadi heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kemudian atau gitu kan. Nah, dan seterusnya. Tentu tak kau pacul panjang ketika itu, sebab awak bicara tentang dalil salat. Salat sebagai rukun Islam. Di samping Al-Quranul Karim, sunnah Nabi menguatkan. Ditambah dengan hadis nanti, sesungguhnya yang menjadi pemisah, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah apa? Setelah sekian pertanyaan, Nabi SAW bertanya. Jadi setelah pertanyaan tentang iman nanti, tentang hari kiamat, nah, setelah itu orang itu intah, berangkat dia. Falabistu maliyan, kata Umar, aku menunggu sejenak. Jadi Umar tidak langsung pergi setelah orang itu datang. Maka Nabi bertanya kepada, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi itu? Sebenarnya dari hadis-hadis ini banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adab, akhlak, adab. Ketika ditanya apa jawaban Umar bin Al-Khattab, nah ini yang tidak ada banyak pada orang hari ini. Orang tak tahu banyak dan sok tahu, beda agak-agak tahu. Tapi kalau sahabat tidak ada dia menekankan. Apa jawaban Umar bin Khattab ketika ditanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Begitu. Allah dan Rasul yang maha tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Baru Nabi SAW berkata, innahu Jibril. Sesungguh yang tadi itu, yang bertanya tadi itu siapa? Jibril. Ataku, rupanya dia datang tadi itu bukan sekedar bertanya. Ataku, dia sengaja datang ke majlis kita ini kepada kamu sekalian yang sedang berkumpul dengan saya ini. Kira-kira penjelasan begitu. Untuk apa dia bertanya? Yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kamu sekalian. Jadi kalau ada teori pembelajaran sekarang, kan ada teori, jadi ada kurikulum. Inilah betul kalau kabarnya kurikulumnya. Dulu kurikulum Merdeka mana kan? Nah, ini kurikulum apa lagi? Dik apa? Nah, jadi kan ada di dalam teori pembelajaran dulu ketika masih TSP atau apa, saya masih jadi dosen. Nah, salah satunya itu supaya anak-anak faham, maka dilakukan diskusi tanya jawab. Dari kawannya bertanya, dia mendapat pemahaman. Nah, ternyata teori belajar serupa itu kok teori Jibril rupanya. Cuma konyol kalau ada orang bertanya ke guru, awak jangan tahu. So, dari pertanyaan orang itu kita mendapat ilmu lah. Nah, teori baru itu ternyata tidak
dahulu dia telefon ke Jibril ke Nabi. Jibril bertanya, sahabat mendadak, mereka faham. Kata Nabi, atakum. Semua masih betul, Ustaz. Nah, atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu sekalian tentang agama kamu. Nah, salah satunya adalah yang dapat pelajaran bahwa Islam itu yang menjadi komponen keislaman itu yang nanti disebut dengan rukunnya itu adalah salah satunya adalah salat. Dan salat itu merupakan awal tugas seorang muslim setelah dia bersyahadat. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena ada yang mengatakan, sebagian orang, ada yang melaporkan, Buya, mengalu beraja solat dulu kalau akidah belum mantap. Itu begitu, kalau tak mantap-mantap sampai mati itu tak beraja solat. Jadi ingat, kalau ada petunjuk-petunjuk dari ulama kah, atau kesimpulan-kesimpulan dari pengkajian bahwa awal yang dikenal pertama sebagaimana merujuk kepada hadis Muaz. Apa dan ibu ingat hadis Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman? Apa kata Nabi kepada Muaz, kepada da'i beliau, da'i resmi yang diutus oleh Nabi? Innaka taqdamu, engkau datang kepada kaum ahlul kitab. Banyak mereka itu orang Nasrani, orang ahlul kitab. Karena itu mereka ahlul kitab tentu banyak mereka sudah belajar berita tentang masa lalu, walaupun dalam keilmuan mereka itu bercampur aduk antara hak dan batil. Nah, Nabi memberikan petunjuk dakwah. Faj'al jadikalah awwala ma tad'u ilaih. Awal dakwah, pesan dakwahmu kepada mereka apa? Tauhid, betul. An tashhada an la ilaha illallah, an ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah menyembah Allah saja satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Berarti tinggalkan keyakinan mereka tentang Isa Tuhan, Isa anak Tuhan. Ajak mereka bertauhid. Itu memang itu dakwah pertama. Kenapa? Karena seorang yang non-muslim apabila dia ingin masuk ke dalam Islam, mau tidak mau yang pertama adalah syahadat. Kalau mereka terima itu, ya, jadi tidak ada Nabi mengizinkan sampai kaji dulu mendalam banah dan dulu makrifat dalam dirinya, baru ajar sholat ada sampai ke sini. Ini berhati-hati. Nah, ada sebagian orang yang memandang enteng perkara sholat, tidak ke sana pergi. Kalau mereka terima, mereka ketahui hal itu menjadi ilmu mereka, ya sudah, katakan kepada mereka, innallaha tarada alaikum, sesungguhnya Allah memfardukan kepada kamu sekalian baik siang dan malam 5 salawat, 5 kali salat fardu. Jadi tidak ada di dalam syariat petunjuk harus matang ciku baru pindah ke lain. Ingat, tidak ada dalam petunjuk syariat masak dan satu dulu baru pindah. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kalau ada mendalam tauhid lain tidak perlu sholat. Dan inilah yang kita pahami pula
14 itu. Perhatikan surat Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Jadi tidak ada bersyarat orang baru disuruh mendirikan salat kalau imannya mantap. Bahkan kalau kita mau mendalami fungsi salat itu adalah salah satu yang bisa memantapkan keimanan. Jadi semua orang mengaji, ada orang yang mengaji dan nasihat biasanya kalau awak di kampung-kampung kan rendah oleh sebagian masyarakat kita, buya-buya, ustaz-ustaz nado di kampung awak. Batu babaco satu tentu anjilnya kemenangkan terus bini dia dah muncul kelebihan saya babaco satu gitu. Kena awak nak bersuara ustaz-ustaz awak nak di kampung. Kalau tahu lo orang lain banyak lo bisa nak awak anggap kurang. Tapi pertanyaannya, apakah untuk menyampaikan keilmuan orang itu harus sempurna dulu? Nah, ada persyaratan itu. Apalagi kalau dikaitkan yang di luar batas kemampuan dia. Kalau urusan anaknya, tentu batu Nabi Nuh. Tak ada tangga bangkit ini jadi Nabi, di anaknya nak masuk Islam. Tak menjadi pengikut. Batu Nabi Ibrahim, tetap dia Abul Anbiya walaupun ayahnya penyembah berhala. Lihat itu. Nabi Ayub, bagaimana istrinya? Nabi Nuh, dan termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman kandungnya tidak masuk Islam. Paman kandungnya Abu Talib, walaupun menyokong beliau, bahkan ada paman beliau yang berhadapan dengan beliau. Siapa? Abu Lahab. Nah, jadi cara beraja orang perlu dipelajari. Jadi apakah betul harus sempurna dulu iman, harus mantap dulu keimanan baru beraja solat, baru solat? Tidak. Tidak ada persyaratan. Selama kamu telah menjadi seorang muslim, maka beban solat melekat di pundakmu dan kamu harus melakukannya. Kalau kamu tinggalkan, maka kamu berbuat maksiat dan melakukan dosa besar. Sebagai seorang muslim, dosa besar. Apa dalilnya? Di samping hadis tadi, lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan kami beriman, apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman. Itu pasti itu, karena Allah Maha tahu dengan isi hati manusia. Allah yang mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku beriman itu, lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan sajalah oleh kalian kami telah Islam. Berarti iman itu baru cari tori muncul saja baru itu. Itu yang datang kepada Nabi, disuruh Nabi menjawab seperti itu. Kenapa kita tahu itu? Karena Allah katakan walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman tadi belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Berarti tidak bisa kalian ejekkan dan sebenarnya dan hakikat kalian Islam itu lagi kira.
Misal mengecekkan amanah. Ya. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Nah, coba perhatikan penggalan ayat berikutnya. Karena iman ada nado di hati kan mantap namanya itu. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu? Karena itu tak perlulah ibadah dulu, tak salah taat dulu, belok-belok saya iman begitu. Enggak. Ayat berikutnya apa kata Allah? Di dalam ayat itu juga penggalannya seperti tadi baru separuh ayat kita baca. Berikutnya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Namun jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul dengan iman yang belum masuk ke dalam kalbu tadi, dengan sebatas Islam kamu itu, jika kamu taati Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul, yang pertama setelah Islam apa? Salat. Jika kamu mentaati Allah dan Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'an. La yalidkum, Allah tidak akan mengurangi min a'mal, min thawab, pahala amal kamu. Jadi alunna mantap pada tidak semendalam buya itu, angku itu, syekh itu, tuanku itu, iman awak, lain solat awak. Rugi kita? Tidak. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Biar perhatikan itu syai'an, sedikit pun imbalan pahala kamu, amal kamu. Inna Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kok kurang-kurang nawa Allah ghafur. Jadilah waktu untuk pasal waktu. Nah, apapun kehidupan anak keadaan cie pasal namanya kabar tahu belum itu. Dan solat dan tinggalan. Tapi orang tua dulu berpasan kanak kalau mereka solat supaya dan tinggalan. Nah, dengan dalil-dalil tadi, kalau kita mengkaji tentang salat, salat itu hukumnya adalah wajib. Itu adalah ijma' ulama atasnya. Jadi tidak ada ikhtilaf itu. Ijma'. Sandaran ijma' dari mana? Ini ijma' kau tak boleh tangkap tanpa sandaran. Sandaran ijma' itu dari Al-Quran dan Sunnah. Itu secara hukum. Nah, kalau dah dikatakan wajib, ada kaedah dalam ilmu usul yang harus kita fahami. Kalau ada suatu kewajiban bersangkut dengan yang lain pelaksanaannya, bersangkut dengan lain, tanpa itu tidak bisa kita menjalankan kewajiban itu, maka hukumnya apa? Wajib pula yang lain itu. Itu kalau dalam bahasa kaedah persoalannya begini, ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Apa saja apa saja la yatim, tidak bisa kita melaksanakan secara utuh kewajiban kita karena menyangkut dengan dia, maka yang lain itu apa saja itu wajib pula hukumnya seperti kewajiban itu. Nah, kini untuk menjalankan solat itu apa namanya kawan? Tentu ilmu ba'a solat Tuhan, ba'a caronyo. Nah, berarti menuntut ilmu untuk pelaksanaan solat hukumnya apa? Wajib pula. Aku dah menyakitkan awak. Semangat kita dalam mengkaji, menuntut ilmu tentang salat,
hukumnya hikmah termasuk kaifiyat lemah.